Shalom saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Shalom. Bagaimana kabarnya? Puji Tuhan, sehat. Jadi sebelum kita memulai ibadah kita pada saat ini, terlebih dahulu saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 3 ayat 1. Amin. Sudah dapat? Amin. Kami puji dengan riang 1, 2, 3 ya. Kami puji dengan riang Dikau Allah yang besar, bagai bunga terima siang hati kami pun mekar. Kabut dosa dan derita, kebimbangan telah lenyap. Sumber suka yang abadi, beri sinarmu menyerah. Mari kita bisa berdoa. Kembali kami ucap syukur kepada Bapa, di mana pada saat ini kami dapat berkumpul bersama kembali di tempat ini, Bapa. Itu karena berkat kuasa-Mu, Bapa. Ya Bapa, pada saat ini Bapa, kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Jadikanlah firman-Mu jadi berkat bagi kami, Bapa, dan kami dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan kami masing-masing, Bapa. Ya Bapa, banyak kesalahan dan dosa kami perbuat. Ampunilah itu, Bapa, agar di dalam berkat yang Kau sampaikan kepada kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa ucap syukur. Amin. Baik, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Yesus, mari kita membuka Alkitab kita masing-masing dari kitab Lukas 2 ayat 41 sampai 52. Saya ulangi sekali lagi. Lukas 2 ayat 41 sampai 52. Amin. Amin. Mari kita baca secara responsoria yang dimulai dari saya. Yesus pada umur 12 tahun dalam bait Allah. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapa engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus ada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret. Dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka, dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Amin. Jadi, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dari tema yang kita bacakan pada saat ini yaitu tentang tanggung jawab kita terhadap keluarga, atau dikatakan itu tanggung jawabku terhadap keluarga. Nah, di sini tema pada saat ini yang dikatakan hormatilah ayah dan ibumu, dan subtemanya itu tanggung jawab terhadap diriku dan juga atas keluargaku, sikap menghormati, arti maksud Allah menciptakan hidupku. Nah, dari Lukas 2 ayat 41 dari 52 ini di sini menjelaskan bagaimana cara kita menghormati orang tua. Nah, di sini saya akan menceritakan sedikit tentang dari kitab ini. Nah, setiap hormat kepada orang tua merupakan salah satu tugas moral yang harus dilakukan oleh naradiri atau dilakukan oleh kita muda-mudi yang ada pada zaman sekarang ini. Kita dapat melihat moral mereka bagaimana, apalagi zaman sekarang ini moral itu makin merosot. Nah, di sini sejak masa perjanjian lama sampai perjanjian baru,
saat ini ditekankan dalam Alkitab sebagai perintah yang harus dilakukan. Hubungan orang tua dan anak yang paling ideal dan dapat dipelajari dari kehidupan keluarga Tuhan Yesus yang tadi kita bacakan dari kitab Lukas 2 ayat 41 sampai 52. Nah, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang terjadi dalam kehidupan sekarang ini adalah banyak muda-mudi atau anak-anak yang membangkang pada orang tuanya. Itu bisa jadi dalam contoh kita lihat sehari-hari, itu contohnya orang tua memperingati kita, situ kita membangkang orang tua, seolah-olah di usia kita ini, kita dinasihati orang tua, kita merasa masih anak-anak begitu. Sebenarnya tujuan orang tua itu mengarahkan kita ke arah positif. Nah, karena anak menganggap sikap orang tua itu ketinggalan zaman. Nah, itu kita dapat kita lihat dari kehidupan kita sehari-hari, kita lihat dari lingkungan kita, dan terutama sekarang kita lihat adalah terutama pada kemajuan iptek ini, moral dari muda-mudi ini atau anak-anak semakin merosot. Itu diakibatkan dari bisa aja dari didikan orang tua, bisa aja dari lingkungan gitu. Nah, di sini karena anak menganggap sikap orang tua yang ketinggalan zaman, tidak banyak tahu apa-apa. Jadi situ anak menganggap orang tuanya itu merasa ketinggalan zaman gitu. Tidak ada kemajuan dalam diri orang tua. Ibarat kita menganggap orang tua itu tidak mengetahui apa-apa gitu kan. Kita mengetahui cuma diri kita yang merasakan kemajuan zaman ini, sedangkan orang tua kita itu ketinggalan zaman. Pasti kayak gitu perasaan kita. Pasti dari salah satu dari kita ini pasti ada yang pernah membangkang sama orang tuanya. Gara-gara orang tua bisa aja menasihati kita atau memperingati kita kayak gitu. Nah, di sini benar kedemikian. Biasanya orang tua melarang, menyuruh, menasihati sehingga banyak yang cenderung menjauhkan diri, sehingga membuat tembok antara pemisah orang tua. Nah, anak merasa ingin bebas, ingin mempunyai pandangan sendiri, sehingga kurang senang pada otoritas atau kekuasaan orang tua yang mengatur. Nah, di sini dikatakan kurang senang. Jadi situ kita dapat mengartikan bahwa muda-mudi ini, jika orang tua memperingati kita, contohnya kita melakukan kesalahan, entah ada keinginan kita datang orang tua ini, kita diperingati agar tidak melakukan ini kayak gitu kan. Nah, di situ sebenarnya tujuan orang tua itu mengarah ke positif. Dan tapi dalam pemikiran kita, pasti dalam pemikiran kita, aku udah dewasa, ngapain lagi aku diapai gitu. Baru seperti yang dikatakan itu, ingin mempunyai pandangan sendiri, ingin membuat ingin merasa bebas karena sudah merasa dewasa. Sedangkan di situ tujuan orang tua itu menginginkan kita agar menjaga diri kita lebih baik begitu. Nah, seperti yang di dalam titah kelima, di situ dikatakan, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Nah, dari situ kita dapat melihat bahwa dari kunci dari keselamatan kita itu, terutama kita harus menghormati orang tua dan juga mempercayai Tuhan Yesus Kristus, bahwa Tuhan itu selalu ada dalam diri kita. Berarti kita di situ didorong untuk percaya bahwa menggunakan iman kita dalam melakukan hal-hal apa aja yang kita lakukan, percaya bahwa Tuhan Yesus akan menunjukkan jalan kita ke berikutnya, walaupun di situ orang tua telah diutuskan Tuhan bagi kita untuk membuat tujuan hidup kita. Nah, sehingga dalam pemikiran anak, sehingga kurang senang pada otoritas atau kekuasaannya, seolah-olah orang tua itu mengikat kita atau mengekang kita apa yang kita inginkan. Itu di dalam kitab ini menceritakan. Nah, jadi keinginan untuk bebas ini dapat menimbulkan kejengkelan dan salah paham apabila antara orang tua dan anak tidak memahami jalan pikiran masing-masing. Nah, dari kalimat ini, maksud dari kalimat ini yaitu, nah dari situ pemikiran akibat pengaruh negatif dari pemikiran si anak melawan orang tua. Jadi
menuju negatif apa pemikiran akan menimbulkan masalah pada orang tua gitu. Jadi ada perselisihan antara orang tua dan anak karena si anak ini tidak menerima pendapat dari orang tua. Nah, disitulah kita dapat melihat bagaimana cara kita menghormati orang tua. Itu ditambahkan disitulah kita dapat menguasai pemikiran kita dan juga mengetahui apa mana yang benar mana yang salah. Jika kita dinasihati orang tua, kita harus menaatinya karena kata-kata yang dibuat orang itu adalah sebagai berkat bagi kita. Nah, demikianlah dari ayat pada hari ini. Semoga firman pada saat ini bermanfaat bagi kita. Jadi kesimpulannya di sini kita diajukan untuk lebih menghormati. Kesimpulan dari firman Tuhan pada saat ini, disinilah kita harus menghormati orang tua dan juga menghargai orang tua dan mendengarkan nasihat-nasihat dari orang tua. Amin. Mari kita bersama doa. Kembali kami ucap syukur kepada kami Bapa. Terima kasih Bapa, pada saat ini kami telah selesai mendengarkan bagian dari firman-Mu. Jadi kalau firman ini bagi berkat begitu bagi kami Bapa. Di dalam nama Yesus kami ucap syukur. Amin. Untuk menutup ibadah kita saat ini, mari kita bernyanyi dari kidung pujian kuasa doa. Kau menjawab doaku, Kau menjawab doaku pada waktu terbaikmu, sebab telingamu Tuhan tak kurang tajam untuk mendengar suaraku. Kau menjawab doaku dengan cara terbaikmu, karena tangan-Mu Tuhan tak kurang panjang untuk menolong diriku. Segala yang ku minta dengan iman, ku bersyukur atasnya senantiasa, sebab ku pasti menerima keajaiban di dalam kuasa doa. Mari kita berdoa bersama. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerja-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom. Shalom.